kapan atau kenapa teknologi itu harus diserap ke dalam bisnis kita? Jadi kalau kita bicara digitalisasi, transformasi digital ya orang-orang sebutnya ya, pertanyaan saya sederhana, sakitnya mau sekarang atau nanti? Waduh. That's the recipe for living good life. Dear Bonkavelas, selamat bergabung kembali di podcast Living Good Life bersama saya Jiwa Ferry, host dari acara ini. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial, seorang talent di balik kecanggihan teknologi yang digunakan di Bon Cafe, dan juga seorang teman lama saya, teman kuliah saya, Aryo Bayu. Apa kabar? Luar biasa bro. Luar biasa ya. Wah, benar-benar orangnya itu optimis banget, penuh keceriaan, vibe-nya itu Bon Cafe banget lah gitu. Oke, selamat datang di podcast kami yang sederhana ini. Hari ini kita akan banyak membahas soal teknologi karena dirimu sehari-hari berkecimpung di dunia teknologi karena juga pekerjaannya di Zero One, betul ya company-nya ya, berkecimpung di dunia teknologi. Dan kebetulan Bro Aryo ini adalah orang yang sosok penting di balik lahirnya aplikasi Bonkavelas. Tapi sebelum kita bahas itu, mungkin kita bahas dulu dari segi pribadi seorang Aryo Bayu. Boleh cerita nggak dulu awal background pendidikannya sampai kemudian berkarya seperti ini seperti apa? Oke, thank you bro, thank you so much. Sama-sama. Latar belakang pendidikan pasti tahu ya bro ya, karena kita berdua adalah teman dari masa kuliah. Alma mater yang sama. Kalau mater yang sama, kita sama-sama kuliah di jurusan IT waktu itu. Betul. Namun sebenarnya saya sudah mendalami IT dari waktu SMA. Saya belajar desain, saya belajar coding dari waktu SMA. Sehingga saya mantapkan diri untuk nanti saya akan mengambil bisnis IT. Itu di ekstrakurikuler mungkin waktu itu? Bukan? Waktu itu belum ada sepertinya. Oh, berarti belajar pribadi aja ya? Sendiri, betul, seperti itu. Passionnya udah sejak Passionnya SMA ya? Betul. Luar biasa. Kemudian masuk ke kuliah. Sudah langsung buka bisnis untuk IT. Waktu kuliah sudah buka bisnis? Oh, saya malah baru tahu ini. Di tengah-tengah kuliah, waktu itu kita sudah buka software house juga untuk terima pesanan software gitu. Oke, dulu fokusnya di apa tuh? Di website atau di software desktop gitu? Iya, menarik. Jadi kalau dulu itu memang kita approach apa yang orang lagi butuhkan, website dan software desktop. Tapi waktu itu kami juga lihat tahun 2006, kami lihat tren ke depan pasti semuanya online nih, semuanya mobile app nih. Akhirnya 2006 kita mulai masuk ke web based, 2009 kita sudah mulai masuk ke mobile app. Dan investasi kita waktu itu tidak sia-sia karena ya? 2009. Wah, sudah ahead of its time loh. Masih ada BlackBerry waktu itu. Masih ada BlackBerry. Kita develop tuh BlackBerry juga seperti itu. Jadi kita mencoba mengupayakan, satu sisi kita mengakomodasi apa yang orang butuhkan, tapi satu sisi kita juga mempersiapkan apa yang orang akan butuhkan. Kita menabur lebih awal sih bro, waktu itu sih bro. Luar biasa, selalu one or maybe two steps ahead ya. Jadi selalu bersiap-siap. Makanya nggak heran tadi disebutkan 2006, konon sudah 15 tahun lebih, betul ya? Iya, berkecimpung di dunia IT. Jadi bisa dibilang pengalamannya luar biasa. Kemudian setelah itu lulus kuliah, sempat kerja profesional atau langsung berentrepreneur? Kebetulan waktu itu saya waktu kuliah karena sudah membangun bisnis, sehingga waktu lulus saya nggak ada opsi untuk masuk ke profesional. Sayangnya demikian. Jadi saya harus nyemplung langsung ke dunia bisnis karena waktu itu sudah ada beberapa anak buah dan juga ada beberapa klien yang harus kami maintain waktu itu. Mungkin bagi beberapa orang wow gitu kan ya. Bagi saya pribadi sebenarnya itu miss opportunity sebenarnya. Saya nggak bisa belajar di perusahaan-perusahaan yang lebih profesional. Sebenarnya demikian sih. Kemudian belajarnya gimana tuh? Akhirnya bisa belajar kan ya IT itu satu sisi, kemudian belajar bisnisnya dari mana nih? Nah ini menarik. Sayangnya waktu itu saya nggak ada mentor. Nggak ada mentor, jadi otomatis kebanyakan saya belajarnya dari klien-klien saya. Saya ketemu klien, saya diskusi dan saya belajar banyak dari mereka-mereka ini, beliau-beliau ini. Termasuk saya belajar dari kesalahan-kesalahan saya. Karena nggak ada mentor nih bro. Kalau sekarang enak ya di YouTube banyak sekali belajar bisnis, sama itu nggak ada. Jadi saya learning by doing dan banyak nabrak kanan bro, seperti itu. Akhirnya membentuk sampai jadi seperti ini. Bener juga, waktu zaman kita kuliah nggak ada tuh mata kuliah entrepreneur ya. Kalau sekarang, saya nggak usah sebut merek kampusnya lah ya. Hampir semua kampus di Indonesia sekarang banyak mata kuliah entrepreneurship. Bahkan beberapa kampus juga sudah menyematkan nafas entrepreneurship itu menjadi sesuatu yang utama gitu. Benar. Akhirnya pribadi-pribadi seperti kita harus belajarnya learning by doing dan learning by example juga akhirnya ya. Benar. Oke, kemudian fast forward, sejak kapan menangani Bon Cafe akhirnya? Kalau nggak salah sekitar tahun 2015-2016 waktu itu. 2015 Oke. kita nangani Bon Cafe dan kita waktu itu pertama kali kami masuk juga salah satu yang diangkat kebetulan adalah Bonkavelas.
tapi belum berbasis yang app sekarang. Masih tahap awal sekali, konsepnya masih berupa web dan membership yang very basic waktu itu. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang belum paham, jadi Bon Cafelas ini bisa dibilang adalah tadinya adalah panggilan yang kita sematkan buat para customer tercinta dari Bon Cafe Steak and Ice Cream. Kemudian dari manajemen Bon Cafe berinisiatif ini, Bon Cafelas jangan sekedar jadi nama aja nih, harus menjadi wadah komunitas yang bisa mempererat ya, baik dari Bon Cafe itu sendiri maupun dengan customernya. Dengan cara apa? Akhirnya dibuatkan sistem membership yang kita namai juga dengan Bon Cafelas gitu ya. Dan di situ ada dikenal dengan namanya Bondolar gitu ya. Betul, betul. Nah, boleh jelasin nggak kira-kira Bondolar itu seperti apa? Benar ini. Pada dasarnya Bondolar itu adalah perolehan poin sih. Basically Bondolar is point gitu kan ya. Nah, menariknya Bon Cafelas ini nggak sekedar poin. Bon Cafelas is more than that. Kita sebagai customer, kita cuma lihatnya, oh Bon Cafelas aplikasi untuk membership, poin, saya bisa tukar rewards gitu kan ya. Tapi di balik layar, kalau teman-teman tahu, sebenarnya Bon Cafelas ini adalah upaya untuk kita memaksimalkan human touch melalui teknologi. Jadi apa yang terjadi di seluruh outlet Bon Cafe, semua kita sudah punya sistem back office-nya, sehingga bagaimana kita bisa men-treat setiap customer Bon Cafelas dengan lebih baik lagi. Jadi para waiter-waiternya, dari restaurant manager, supervisor, semuanya mereka bergerak by data, dan dengan demikian mereka bisa memaksimalkan human touch. Iya, Itu jadi yang unik. data yang dihimpun secara back end itu juga akhirnya kita compile supaya itu bisa menjadi data yang bisa kita berikan kepada customer supaya kita bisa melayani customer lebih baik lagi gitu ya. Dan teman-teman juga mungkin bisa melihat bahwa reward yang bisa di-redeem itu juga nggak sembarangan gitu ya. Jadi pastinya sesuatu yang bisa, ya sesuai dengan tagline kita hari ini yang living a good life ya, sesuatu yang bisa meng-enhance kehidupan dari Bon Cafelas, seperti itu. Nah, kemudian dari sistem web, kemudian juga ada back end-nya of course, dan akhirnya muncul aplikasi Bon Cafelas gitu ya, yang bisa diakses di smartphone. Nah, kok bisa diputuskan akhirnya Bon Cafe harus masuk ke aplikasi smartphone? Itu bagaimana latar belakangnya? Ya, menarik ya, karena sudah cukup lama, 2014, 2015, sudah 10 tahun ya, hampir 10 tahun kita sudah develop webnya. Dan kami lihat behavior orang makin hari kan semakin semakin application fokus ya. Kita kemana-mana, kita mau handphone, dan kita mau do something yang different. Masih ada banyak roadmap lain yang tidak bisa saya jabarkan di sini. Wah, masih panjang nih ceritanya. Masih panjang ceritanya. Tapi untuk jangka pendeknya kita tahu bahwa dengan kita menggunakan aplikasi, kita bisa lebih leluasa, lebih fleksibel. Ketika datang, kita lebih bisa melihat juga rewardnya, saya bisa tukar dengan apa. Nggak sekedar tukar voucher seperti dulu, tapi kan bisa tukar dengan menu-menu spesial juga dari Bon Cafe. Jadi lebih ke arah bagaimana dengan mobile app ini, setiap customer Bon Cafelas ini mereka bisa melakukan experience lebih baik daripada dulu yang versi web. Wah, jadi teman-teman nih yang belum download aplikasinya atau even belum terdaftar sebagai Bon Cafelas harus segera download dan daftar di aplikasinya ya, karena rewardnya itu menarik banget. Nah, kemudian kita tarik sedikit nih. Tadi kita udah bahas banyak soal Bon Cafelas dan juga Bon Cafe gitu ya. Kalau dari Aryo Bayu sendiri kan punya perusahaan namanya Zero One, betul ya? Betul. Boleh cerita nggak? Kalau saya sih mungkin bisa nebak tuh. Asal usul Zero One itu apa? Tapi filosofinya dibuat teman-teman Bon Cafelas, Zero One itu apa sih filosofi namanya? Menarik. Ini sekilas saja ya. Jadi ada 3 filosofi sih di balik nama Zero One itu. Yang pertama adalah kalau kita bicara 0 dan 1 itu kan bicara tentang digit ya, bicara binary tentang binary ya. Sistem bagaimana sistem komputer bekerja. So it's very jig. Yang kedua, 01 bicara tentang bagaimana saya melihat perusahaan bahwa 0 dan 1, mungkin saya ini nolnya. Kami nolnya, tapi di balik kami ada 1. 1 itu bicara tentang Tuhan sih. Jadi ada makna rohaninya juga. Kalau tanpa 1, 0 akan menjadi 0, useless. Nolnya kan berarti ketika ada angka 1-nya di situ. Nah, yang makna ketiga, bro, saya kan suka film Matrix, bro. Oke. Dan di situ ada sebuah robot-robotnya bikin negara namanya Zero One. Komplit banget nih ya filosofinya ya. Dari segi bisnis jalan, rohani jalan, hobinya juga ada terselip di situ. Jadi bisa dibilang Zero One ini ya pekerjaan, bisnis, tapi juga ya passionnya semua tercurah di situ ya bro ya. Betul. Luar biasa. Kalau jalanin bisnis based on passion itu gimana sih bro rasanya? Apakah api itu akan tetap ada ya? Passion itu kan api yang ada dalam diri kita ya. Apakah lama-lama api itu bisa hilang karena apakah kita karena uang gitu ya? Karena ini bisnis, apakah api itu lama-lama bisa pudar? Menarik bro, karena gini,
banyak ya teman-teman kita yang di jurusan tertentu, mereka kuliah dan setelah mereka lulus dari jurusan tersebut, mereka tidak mau bisnis di bidang tersebut. Banyak seperti itu. Bukan menyalahkan, tetapi ada kalanya kalau kita memulai sesuatu dengan passion, itu sebenarnya a good start, is a very good start. Kita harus tahu passion kita apa. Tetapi passion is not enough menurut saya. Karena waktu kita coba menjalankan passion, kita nggak jalani bisnis, itu kita merasa sebagai hobi, no pressure, right? Karena no pressure, we can do it with joyfully. Kita happy banget gitu. Tapi begitu ada tuntunan bisnis, apa idealisme kita dibenturkan dengan kondisi di lapangan, demand daripada klien, kondisi environment yang tidak memungkinkan, akhirnya passion kita bisa mulai terkikis. Dan bisa-bisa yang awal jadi passion, jadi hate malah. Jadi hate gitu ya. Betul. That's why penting banget kalau menurut saya ya. Kalau saya pun sama, kebetulan hobi saya di IT, passion saya IT, pekerjaan saya IT, pelayanan pun IT gitu kan ya. Tetapi di situ pun bukan baik bebas tantangan. Tetap ada banyak tantangan. Jadi passion is not enough. Kalau kita punya passion, it's good. Tapi kita harus imbangi dan namanya purpose atau tujuan kita. Bagaimana kita tahu bahwa walaupun passion itu mendorong kita, tapi yang sustain kita bukan hanya passion, perseverance kita. Bagaimana kita harus tekun dan setia di dalam proses-prosesnya. Itu sih bro. Wah, passion is not inspiring. Tadi ngomong soal idealisme yang terkikis. Pernahkah itu terjadi dalam pekerjaanmu? Pernah, tetapi untungnya kita juga mencari di tengah. Dalam artian kita punya idealisme tertentu. Contoh tadi bro, idealisme kita online, idealisme kita mobile app, tapi klien belum ke arah sana. It's fun, kita akomodir apa yang mereka butuhkan sekarang, tapi kita sudah menabur, kalau kita punya idealisme, kita harus tahu kapan kita akan masuk ke titik idealisme ini. Dan akhirnya apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Idealisme itu bagus, tapi kita nggak bisa paksakan mentah-mentah. Kalau kita punya idealisme, siapkan dua jalur. Yang satu jalur pertama kita doing what we can right now. Jalur yang kedua sambil jalan kita do sesuai idealisme kita. Sehingga waktu momennya tiba, apa yang kita tabur kita bisa tuai. Keren, itu ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman Bon Cafe juga banyak mengalami gitu ya. Mana yang harus didahulukan dulu nih, passion atau idealismenya atau kebutuhan bisnisnya gitu ya. Ya, ini tadi sudah diberikan resepnya gitu. Nah, kemudian dari Zero One itu sendiri kan sebenarnya adalah company yang berbasis teknologi gitu ya, yang mengenhance kebutuhan klien atau customer menggunakan teknologi. Nah, boleh sharing nggak buat teman-teman sekarang mungkin Bon Cafelas gitu yang pebisnis juga yang masih maju mundur untuk mengaplikasikan teknologi dalam bisnis mereka, boleh kasih insight nggak? Kapan atau kenapa teknologi itu harus diserap ke dalam bisnis kita? Optimasi apa yang bisa dilakukan oleh teknologi dalam sebuah bisnis? Yang bro. Jadi kalau kita bicara digitalisasi, transformasi digital ya orang-orang sebutnya ya, itu sebenarnya itu adalah proses yang nggak mungkin kita lewati. Pertanyaan saya sederhana, sakitnya mau sekarang atau nanti? Waduh. Kayak gitu. Antara kita sakit karena kita itu mengimplementasikan teknologi, which is sakit ya bro ya, butuh effort besar, butuh biaya besar, atau kita sakit karena kita tidak mengimplementasikan teknologi tadi. Sakit karena kita tidak mengoptimalkan tadi. Dan sebenarnya tidak butuh teknologi yang terlalu bagaimana. Hal yang paling dasar sekali menurut saya adalah automation. Kita bicara AI, bicara apa, banyak orang datang, wah AI, saya bilang, nggak usah AI dulu deh. Kita bicara automation apakah sudah jalan. Gitu. Kemudian dari sisi business owner dulu deh. Business owner apakah sudah doing something dengan sesuatu yang teratur, terdokumentasi, teratur. Kalau itu sudah kita lakukan, maka next step-nya kita masuk ke transformasi digital, which is sakit. It's a growing pain, right? Tapi dari tadi, choose your pain gitu. Right now or later sekarang on. Apa nanti iya, gitu ya. Seperti itu sih bro. Dan nantinya itu bisa jadi terlambat. Terlambat. Gitu. Kan sedia payung sebelum hujan ya katanya ya bro. Betul. Nah, kalau menurut pengalaman dari Aryo, kira-kira dari semua lini bisnis gitu ya, dari back end sampai front end. Let's say lah, kita ambil kasus let's say bisnis saya F&B gitu ya. Karena bisnis ada banyak gitu ya. Kalau bisnis saya F&B gitu, mungkin teman-teman Bon Cafelas juga ada yang bisnisnya F&B. Kira-kira sisi mana dulu nih yang harus mengadopsi teknologi? Good question. Pasti nomor satu adalah stock and inventory. Keuangan, itu nomor satu dulu. Kalau yang lainnya katakanlah mungkin kita doing branding ya. Oh kita doing branding, kita keluar biaya untuk marketing, digital marketing or whatever. It's good. Tapi jangan lupa prioritas utama harus di sisi stock inventory accounting kita. Karena kalau ini kan darahnya kita nih. Kalau darahnya kita nggak kita keep, kita bisa bleeding. Dan suatu ketika kita nggak bisa lari dong. Kita pastikan kita nggak bleeding dulu. Kita sudah full dari lukanya, baru kita improvement. Operational bagaimana. Di balik layarnya seperti apa. Setelah di balik layar kita kuat, and then barulah sesuatu yang customer facing kita improve.
Jadi jangan salah, kalau kita kuatkan customer facing only, dalamnya kita nggak kuat, akibatnya seperti cuma facade, cuma tampilan luarnya aja. Begitu orang masuk, kita baru tahu, wah ternyata nggak kuat dasarnya. Jadi fundamentalnya itu harus dikuatkan ya, itu bisa mengadopsi teknologi ya. Ya saya setuju sih, mungkin buat teman-teman juga yang di bidang bisnis ya, bagian stokis, kemudian juga accounting, itu teknologi itu bisa sangat membantu kita untuk kontrol supaya gak bocor-bocor gitu ya. Betul. Jadi bener banget di front end kelihatannya profit, rame, tapi di belakangnya ternyata banyak bocor-bocor dan itu bisa diatasi dengan teknologi. Oke, mungkin boleh sharing nggak kalau di bidang IT di mana Aryo sekarang bergelut, tantangan terbesarnya apa sih di bisnis ini? Benar. Apakah mungkin klien yang bawel mungkin? Silakan. Iya. Masukan saya bagi teman-teman terutama yang memulai bisnis ya, terutama ya. Karena kalau kita orang teknis ya bro ya, kayak gitu. Very technical person, very IT person, sehingga kita missing di sisi yang satunya. Dari sisi presentation, public speaking, dari sisi dokumen, dari sisi managerial, terutama dari sisi juga tentang bisnis proses, pemahaman bisnis proses. Jadi menurut saya, sesuatu yang kita harus pahami nomor satu adalah bagaimana kita harus tahu blind spot kita. Karena selama kebanyakan kita hanya kita bagus di satu bidang kita. Tapi in bisnis itu kan benar-benar lengkap dari A to C. Kita bagus di bagian A, doesn't mean kita benar-benar bisa sukses di sana. Sorry to say. Mungkin kita bisa masak makanan terenak di dunia, tapi belum tentu kita buka restoran kita paling ramai. Mungkin kita bisa bikin program paling canggih di dunia, belum tentu bisnis kita sustainable. Jadi ada faktor-faktor lain yang kita harus open mind supaya kita nggak ada blind spot. Pastikan bahwa sisi yang lain kita tuh cover dan kita harus mau belajar di sana. Nggak bisa, oh ya aku hebatku di A, aku stay di sini di zona nyaman. No, we have to go to the growth zone kita. Matikan semua blind spot tadi step by step, satu persatu. Iya. Kadang-kadang kita sebagai orang IT ya, terutama saya dulu juga paham ya, saya yakin saya bisa bikin software yang canggih gitu ya, yang bisa bantu klien itu bikin workflow-nya lebih bagus. Tapi kita nggak bisa memasarkan nih software-nya gitu. Nah ternyata banyak blind spot yang kita harus pelajari gitu. Makanya dulu mungkin saya juga terinfluence oleh seperti Bill Gates. Siapa sih yang nggak terinfluence Bill Gates atau juga Steve Jobs? Mereka nggak sekedar sangat kuat di teknologi, tapi juga secara bisnis mereka sangat-sangat fluent sekali gitu ya. Oke, kemudian dari sisi pribadi nih, saya lihat dari Instagramnya Aryo ini ya pebisnis, ya kemudian juga seorang ayah, ia juga seorang pelayan Tuhan juga iya gitu. Lengkap sekali, luar biasa. Gimana sih caranya dirimu untuk membuat ini semua balance dalam kehidupanmu? Thank you. Kalau kita bicara balance itu bicara nomor satu prioritas ya bro ya. Nomor satu pasti Tuhan, kedua keluarga, ketiga pekerjaan, baru keempat pelayanan. Jangan dibalik, nanti kacau nanti seperti itu bro. Nah ini nilai kita, nilai yang harus kita pegang. Nah kalau kita bicara pertama prioritas sudah benar, berikutnya lebih ke arah time management. Jadi kalau kita bicara tidak punya waktu, sebenarnya pasti tidak ada. Cuma tidak meluangkan waktu. Jadi prinsipnya sederhana, di kalender saya sudah terplot ini, kode warna ini untuk keluarga, kode warna ini untuk pelayanan, kode warna ini untuk pekerjaan, ini untuk hal yang lain sudah kita plot. Jadi bukan tidak ada waktu, kita mencoba memplotkan waktu. Baru yang ketiga kita bicara tentang task management, bagaimana mengelola prioritas. Kalau kita mau semuanya beres, ada orang bilang, kalau mau beres kerjaan semuanya sendiri. Tapi kalau seperti itu nggak selesai dong kita. So you have to learn to delegate. Beberapa kita delegate ke anak buah, beberapa walaupun event itu tidak sempurna, it's fine. Tapi kita harus berikan room untuk mereka grow kan. Kita delegate supaya kita sebagai business owner, kita bisa fokus ke hal yang strategik. Bukan hal yang manajerial atau hal yang operasional bahkan seperti itu. Nah mungkin masukan saya pada teman-teman, mungkin selama ini masih juggling between time, coba disusun daily activity report. Berapa persen dalam sehari atau dalam seminggu ini, mana yang memang ini memang produktif atau hanya aktivitas. Aktif sih, tapi nggak produktif. Kalau produktif, apakah produktif sesuai role kita? Apakah kalau role kita sebagai business owner, apakah ini produktif dari sisi strategik? Ataukah kita cuma doing just operational atau managerial yang harusnya bisa dilakukan oleh manager atau level staff kita? Masukan saya itu sih bro, supaya mengatur prioritas yang tepat ini. Oke, saya tadi tangkap soal penggunaan kalender itu juga bagus banget ya. Kadang-kadang kita sekedar, oh ya hari ini, kayaknya aku hari ini ada podcast deh, hari ini nanti ketemu klien, tapi nggak dimasukin ke kalender gitu ya, sekedar di sini aja. Nah ada baiknya memang dimasukin kalender, dibuat pewarnaan yang berbeda-beda. Jadi kelihatan tadi ada prioritasnya gitu kan. Nanti dari warna-warna itu kelihatan nih prioritasnya sudah tercapai apa enggak nih, dievaluasi seperti itu. Tadi sempat disinggung juga soal pelayanan ya bro ya. Wah boleh ceritain nggak nih
peran spiritualitas dalam kehidupan bro? Semua yang saya capai sekarang itu 100%, saya bukan munafik, saya bilang itu semua karena Tuhan. Bukan klise ya, tapi ini faktual. Ini faktual banget gitu. Banyak hal yang saya alami yang tidak bisa diceritakan dari sisi teknis saja, tapi ada hal supranatural. Saya cerita kalau seperti di Alkitab ada seperti Yusuf ya, yang mengalami hal yang supranatural di dalam hidupnya. Saya pun demikian, saya mengalami juga hal yang supranatural, dan itu di dalam bisnis saya alami. Jadi saya tahu bahwa yang namanya saya ikut Tuhan, bukan karena saya pelayanan, tapi kalau waktu saya ikut Tuhan, itu berarti Tuhan tidak meninggalkan kita. Bukan karena mujizatnya, tantangan ada, masalah ada. Tapi justru saya bisa melihat penyertaan Tuhan di daerah sana. Sebagai orang very technical, saya mengalami banyak hal yang very supernatural, yang nggak bisa explainable. So that is my experience with God. Itu yang menurut saya benar-benar yakin bahwa, oke, I'm on the right path. Saya di jalur yang benar nih, seperti itu. Iya. Apapun tantangan hidupnya, bro percaya Tuhan menyertai ya. Benar bro, apalagi kita sebagai volunteer ya. Saya kan di gereja sebagai GMS sebagai volunteer nih. Volunteer kan tidak berbayar kan seperti itu kan ya. Jadi orang tanya, loh ini nggak dibayar kok mau ya? Saya sih, loh kenapa tidak itu kan ya. God have given me everything. Masa saya sih nggak mau luangin waktu sedikit aja deh untuk melayani gitu. Haleluya. Kemudian nih, sesuai dengan tagline podcast kita hari ini, menurut Bro Aryo, apa sih makna living a good life itu? Oke, menarik. Tagline-nya bagus banget ya, living a good life ini ya. Ini tim songnya kita nih, living a good life ini. Nanti boleh nyanyi ya bro satu lagu. Boleh. Karaoke. Bagi saya living a good life itu berarti living a godly life. Living a good life is living a godly life, hidup sesuai dengan tuntunan dan arahan Tuhan. That's living a good life. Kita nggak bisa bilang kita living a good life kalau kita di luar Tuhan. Bagaimana kita kalau kita hidup di luar Tuhan, bagaimana kita bisa datang pada Tuhan dan berkata, oh ya Tuhan tuntunlah aku seperti itu, sorry ya kayak gitu. Jadi menurut saya itu sih bro, living a good life is like that. Living a godly life. Menurut bro sendiri, sudahkah seorang Aryo Bayu memiliki good life? Good life kita bukan menurut dunia takarannya, good life kita bukan sukses menurut dunia, tapi menurut saya puji Tuhan sekarang I'm not only living a good life, I'm living a great life now in God. Gitu. Thank God. Gitu Not kan, only good but great ya. Life, kayak gitu. Bukan karena saya sempurna, saya masih terus harus disempurnakan, belajar, taat, semua. Tapi saya tahu ketika saya mencoba terus hidup di dalam jalur yang benar, dan that is a good life. Bukan berarti bebas masalah, tapi saya tahu di dalam setiap masalah selalu ada pertolongan di sana. Keren. Ini salah satu podcast menurut saya cukup holistik gitu ya. Kita bahas teknis iya, pribadi iya, bisnis iya, spiritualitas juga iya. Luar biasa. Dan tentunya terlepas dari itu semua, Aryo Bayu adalah seorang Bon Cafelas tentunya ya. Paling sering makan di outlet mana sih bro? Oke, kalau di timur saya seringnya yang di Galaxy Mall. Galaxy Mall ya, di tempat dimana kita hari ini melakukan podcast. Tentunya tadi saya dapat bocoran, bro senangnya yang di City View ya. Iya. Saya juga suka yang City View. Kalau menu suka makan apa nih? Hari ini mau pesan apa? Waduh, kalau menu sih klasiknya Bon Cafelas gak pernah bosen tuh, chicken stick. Chicken stick sama. Tapi kayaknya aku nggak boleh ngembarin. Hari ini saya mau tomato soup. Wah, menarik nih Oke, bro. kita tunggu menunya ya. Siap. Thank you bro. Thank you bro. Siap. That's the recipe for